ESL hari yang pertama. Karena sekarang kita akan langsung masuk di game yang kedua. Ada OG Map, ini dia Erangel. Yes, kita bakal langsung menuju ke Erangel, game kedua kita dalam perjalanan PMSL Summer kali ini. Arah pesawat dari SMB menuju ke bagian-bagian shooting range dan juga Zarki. Pelit banget ke sisi kiri map. Tentu ini membuat tim-tim yang akan turun di Milta, Lipovka, Kameshki, dan sekitarnya cukup kesulitan nih pasti. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari pemetaannya di Erangel sendiri ya, kayak Boom berkali-kali mereka udah pasti bakal mengamankan Rozok. Mungkin kalau zaman dulu yang bakal ngontes Boom di Rozok adalah tim Secret pada masanya pada zaman dulu. Tapi kan sekarang tim Secret sudah tidak berisikan player-player dari Malaysia, melainkan player-player dari Vietnam. Lalu dari Pikmi sendiri mereka bakal kembali lagi ternyata menuju ke arah SMB. Tidak ada gangguan dari tim-tim lain untuk mengganggu Pikmi di arah SMB. Secret kali ini mereka bakal menuju ke arah Novone Proye. Lalu Pochinki yang harusnya bakal menjadi daerah kekuasaan dari Roy. Tapi kalau kita lihat dari mapping yang dilakukan oleh salah satu media e-sport, Level Apa ID, ada prediksi Pochinki adalah second drop dari Grid VIP. Iya, tapi untuk data ini kan masih data dari script, data dari off-season kemarin lah. Dari GR mungkin juga ya. Sekarang kan baru the real match dimulai dan pasti ada tim-tim yang ingin mengubah strategi mereka untuk season kali ini pasang. Tanpa kita bakal melihat juga tadi sempat ada fight-fight, sempat ada pick-off juga yang terjadi di mana kita bakal lihat sudah ada satu player yang dipulangkan dan lagi-lagi Roy lah yang ada di pusat perhatian awal-awal dan bahkan Todak diratakan oleh Roy. Di counter balik ternyata cuy. Counter. Todak habis main oke, melempem juga, tapi ternyata Vampire VIP ditabrak oleh Vampire yang tidak nongol Roy. Malah tiba-tiba mereka turun di tempat lain, bahkan mereka bisa mendapatkan satu persatu tadi pemain-pemain dari tim lawan. Ini ganti strategi kah Vampire? Dulu kan Primor Zarki. Enggak, gini loh Flo. Yang gua tahu, Vampire tuh udah punya 3 opsi drop zone di Erangel. Zarki, Primor, sama Stalber Kameshki. Iya. Kok tiba-tiba muncul opsi baru di Pochinki? Itu yang gue pertanyakan, tiba-tiba main center. Padahal mereka kan bisa bilang pionirnya, banyak tim jadikan mereka sebagai contoh untuk main di pinggir-pinggir. Main outer mereka. Punya ini, bukan cuma outer pas, style pindah-pindah zona, pindah-pindah drop. Iya. Tergantung arah pesawat. Flag pad, betul. Dulu kan Zarki terkenal apa? Kota apa? Zarki itu dulu kota mati, nggak ada yang mau turun di sana. Yang turun Zarki berarti tim yang nggak punya opsi lain. Yang dari segi firepower kayaknya kurang juga. Iya kan? Iya betul. Tapi setelah VPE turun situ, akhirnya orang terbuka matanya kan, kayak ternyata main dari arah manapun, kota manapun bisa selama timing rotasinya bener. Betul. Dan itu dibuktikan sama VPE. VPE. Tapi akhirnya mereka malah pindah ke Pochin. Ini jadi pertanyaan juga nih, sejak kapan mereka mengincar Pochinki untuk dijadikan drop zone awal mereka? Round kedua ya? Ini round kedua antara Yudo O2 dan juga tim Morph, dan kali ini counter kembali lagi diberikan. Walaupun dari Morph sendiri ya agak sedikit kelimpungan tadi, sudah kehilangan satu anggota mereka, tapi counter demi counter mereka lakukan untuk bisa mendapatkan kembali pemain-pemain dari arah tim Yudo O2. Tapi ternyata Flippy juga diamankan tadi. Sudah dipulangkan ternyata Morph kehilangan satu. Bukan kehilangan tambahan, tapi baru muncul tadi elimination fit-nya agak sedikit terlambat. Dan kondisi saat ini antara Yudo O2 dan juga Morph adalah 3 melawan 2. Oke, kita bakal juga tampaknya dari Yudo O2 ya, mereka kali ini ingin ngebalas kekalahan di game sebelumnya. Dari Morph, kehilangan satu pemain tentu membuat keadaan yang lebih berimbang untuk fight kali ini. Tapi dari jumper posisi dia cukup membahayakan, cukup off angle. Dan mungkin tidak diperkirakan oleh tim Morph. Saat ini Morph juga berdiri cukup berdekatan, Zero untuk ngedapetin sebuah first aid kit, bisa melakukan healing dan kembali mengoptimalisasi health bar dia. Mulai nge-push ke depan menggunakan UMP, menghadapi Fredo yang ada di bagian atas, menggunakan shotgun yang sudah ready untuk menangkap, untuk nge-pick off, untuk nge-pressure ke arah Morph, andai mereka nge-push ke arah diri dia. Iya, dan yang gue suka adalah smoke yang dilakuin sama Zero tadi untuk menutup angle dari bagian luar supaya nggak ada backup yang bisa dilakukan oleh pemain dari arah Yudo O2 yang lainnya. Shotgun di tangan ada di bagian rooftop, kali ini akan langsung diterabas begitu saja, 2 orang bakal masuk dan front shoot yang begitu cepat. Hulk 2K bisa menghindari sebuah malapetaka untuk yang bisa membuat dia kenok tadi. Diamankan begitu saja, bahkan Fredo langsung dipanis untuk dipulangkan menuju ke lobby kali ini. 3 melawan 1, jumper lagi dan lagi, jumper menjadi pemain terakhir, menjadi jungker terakhir untuk Yudo O2. Granat dilemparkan, masih bisa dihindari. Hazel langsung masuk ke arah dalam dari gereja ini, walaupun datang di waktu yang tepat dan cepat tentunya. Ada Zero di bawah sana dan lagi-lagi shotgun yang akan menjadi tolak ukur untuk bisa menahan laju dari arah anggota Morph Team yang saat ini berusaha untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari Yudo O2. Ada backup juga dari Hulk dengan menggunakan Scar L, dan rata sudah Morph 2-0 melawan Yudo O2.
Iya, kali ini kemenangan yang nggak sebersih game sebelumnya, tapi 4 poin adalah 4 poin. Bahkan dari tim Morph, ngebalap Talon, ngebalap Pikmi di awal permainan kali ini Pastar. Gila. 2-0 skornya. Gila, ini men. enak banget sih. Oh ini tadi ketika Todak menghadapi Roy, karena mereka rebutan showroom ternyata untuk di Erangel, sampai akhirnya Todak pun dengan sangat cepat dipulangkan ke arah lobby dan menjadi poin-poin yang indah berhasil dikumpulkan tadi oleh tim Roy. Setelah game pertama mereka tidak mendapatkan poin sama sekali, tapi di game kedua terbayarkan dengan 4 elim yang mereka dapatkan atas tim Todak. Yap, kali ini kita bakal lihat dari tim Morph sudah mengantongi 15 poin secara total di perjalanan 2 game dan masih bisa mengumpulkan tambah-tambahan poin lagi. Yang kita lihat dari tim Indonesia yang butuh step up kali ini hanyalah Boom ya. Ya. Pada game pertama tadi bukanlah game terbaik mereka. Pada game kali ini untungnya 4 player mereka masih bertahan sejauh ini Pasta. Tapi berdekatan dengan tim-tim lain yang sudah mengisi area center circle. Yep, sudah pada padat di arah-arah center circle ini. Tidak hanya Vampire tadi, bahkan kayaknya gue nggak ngelihat adanya perang komit yang terjadi di arah Pochinki, Crit VIP dan juga Vampire. Mereka nggak ada bentrok sama sekali, hanya berbagi daerah aja. Vampire ngambil dari tengah ke arah gereja, dari tengah ke arah bawahnya atau ke arah selatan dari arah Pochinki tadi diamankan oleh pemain-pemain dari Crit VIP. Nggak ada baku tembak di antara kedua tim, mungkin ada tapi nggak ada korban jiwa yang terjadi. Yap, tapi so far untuk Erangel so good, hanya beberapa tabrakan kaget di awal-awal dikarenakan banyak tim yang mulai ganti-ganti drop nih Pasta. Banyak tim yang mengubah gameplay dan yang paling kaget masih gue dari Vampire. Ya. Dari biasa style mereka pinggir zona banget, pinggir map banget, tiba-tiba turun di center dari Erangel. Itu belum pernah gue lihat Vampire lakukan. Ya dan sebenarnya kan jadi perdebatan gitu. Senternya Erangel ini sebenarnya apa? Di mana dan yang mana gitu. Ada yang bilang Pochinki, bahkan Junior juga berpendapat bahwa tengahnya Erangel adalah Milta atau ada di arah farm gitu. Jadi sebenarnya masih jadi perdebatan sebenarnya tempat paling enak untuk di center Erangel ini di bagian mana. Tapi kalau kita lihat secara gamblang memang Pochinki yang ada di bagian tengah dari Erangelnya. Ibu kotanya. Ah, betul. Sama kayak PKdo, ibu kotanya Miramar. Benar, Bootcamp, ibu kotanya Sunhawk. Sunhawk. Vikendi, ibu kotanya? Aduh, gua lupa yang di tengah tuh Villa bukan sih? Bukan ya? Aduh. Bukan, Goroka. Goroka kah? Goroka. Kalau dobro-dobro kan tuh semuanya di Ya. pinggiran tuh. Sama seperti Jakarta. Jakarta udah bukan ibu kota lagi. Iya. Sekarang udah IKN ibu kotanya. Udah berpindah. Jakarta sekarang menjadi kota bisnis. Ya, ekonomi. Ekonomi, Pusat betul. ekonomi. Berarti lu udah nggak bisa bilang anak anak kota ibu kota, lagi. nggak bisa. Nggak bisa. Kita sekarang anak desa. Oh salah, anak perekonomian. Sebagai status sama gue sekarang sama, Pak. Oh, iya benar. Jadi nggak bisa tuh ledek-ledekan lagi antara Tangerang, BSD sama Jakarta tuh nggak bisa ledek-ledekan. Karena statusnya udah sama kita semua sekarang. Anak Bekasi, anak Depok, anak Tangerang, full senyum sekarang. Betul. Biasanya diledekin di pinggiran-pinggiran kota Jakarta, di pinggiran-pinggiran ibu kota, sekarang sudah sama. Nggak ada. Semuanya jauh dari ibu kota sekarang. Udah jauh. Iya, itu dia guys, sedikit intermezzo aja deh. Oke, kalau begitu kita balik lagi bertukar gamenya, so back to the beat. Back to the game. Let's go, di mana Mort? Kalau kita lihat dari arah-arah bocoran mapnya, tidak ada pengganggu dari arah server nih, karena tadi pengganggu mereka sudah berhasil mereka lumatkan, mereka pulangkan ke arah lobby dan update circle-nya. Kalau kita lihat kali ini menuju ke arah selatan dan Alter Ego sepertinya sudah mulai terpancing perang dengan tim lain. Fight di zona kali ini pasti bakal pecah. Kenapa? Banyak adanya open field di compound yang pasti akan diperebutkan oleh mayoritas tim. Sekarang galaunya adalah kemana? Ke Ruins, open field Ruins, ke open field Gatka, apa open field ke bagian bawah ke arah Ferry Pier, atau mungkin fight kota. Karena tentu temponya akan didikte kemana arah zona akan pindah atau ngebanting. Ini kanan-kanan keluarnya sih, atas-atas. Feeling gue sih pinggir-pinggir kuari loh. Iya, bagian-bagian kanannya Kuari atau kita lihat di barat dari circle yang sekarang lah. Karena pas selingkarannya Pochin itu open field semua. Iya, Hanya Pochin kota yang gede dan ya selain school ya. iya. Tapi school udah gak masuk. Dan kayaknya yang bakal jadi tempat paling diperebutkan mungkin ya itu high ground sekitaran Pochinki, atau mungkin ngambil gorong-gorong Gatka dulu untuk sebagai tempat transit sementara, ataupun malah rumah 12. Tapi terpantau tadi rumah 12 belum ada yang ngambil. Dan harusnya nggak akan ada yang mengganggu pergerakan dari Pikmi, di mana Pikmi tadi harusnya bakal nyebrang melalui jembatan sebelah kiri. Tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Pikmi juga. Dan NKT, mereka mengamankan 2 rumah roti di luar dari arah Pochinki. Sementara Crit VIP mereka masih belum bergeming dari bagian Pochinki. Vampire pun mereka juga masih belum bergeming jauh dari arah Pochinki. Jadi semuanya kayaknya masih pada nahan di bagian compound mereka masing-masing. Tapi granat dari Roy tadi agak terseret lidah gua.
Karena ada sebuah lemparan yang agak berbahaya, memberikan cicilan damage, splash damage yang tadi diterima oleh seorang Frenzy. Ya, tapi kita bakal juga tampaknya dari Roy. Masih bertahan juga dari granat yang terus lontarkan dari tim Boom. Boom mulai nge-pressure, mulai menekan menuju ke arah tim Roy. Tentu game pertama harus kali ini dikejar, harus mode kejar setoran tim Boom. Tapi dari Boom mereka masih bersabar, mereka masih melakukan kali ini penyergapan dari berbagai angle. Coba untuk nge-push out, nge-flash out, sembari juga mencari informasi ke lawan-lawan sekitar. Karena lihat sebelah mereka juga Roy split 2, ada juga Vampire. Dan mereka nggak bisa sembarangan fight ataupun nge-push. Kalau resiko tersebut masih ada, tapi Valak tampaknya tertangkap, dipulangkan ke arah lobby. Dan dari Boom akhirnya mendapatkan poin berharga di game kali ini. Ya, 1 poin pertama akhirnya mereka dapatkan untuk di match kali ini. Setelah mereka berhasil memulangkan 1 pemain Roy tadi menuju ke arah lobby, dan tiba-tiba Roy berpindah tempat, mereka masuk menuju ke arah Pochinki, di mana mereka masuk ke sedikit pertahanan dari arah Vampire yang sudah dijaga dari tadi, tapi rumah garasi ini kosong. Langsung dengan cepat dan tanpa gangguan tadi dilakukan pergerakan yang sangat-sangat ciamik, tapi mobil di arah luar satu bagi mereka nggak bisa di defense. Mobilnya kayaknya bakal hancur, bannya bakal pecah karena sudah mulai ada beberapa tim yang menembak bagi tersebut. Iya, kita bakal juga kali ini dari tim Alter Ego bakal melakukan rotasi tepat di depan dari tim Invin. Sempat dilakukan spray down, tapi zona akan menutup. Kemanakah zona akan pindah? Ternyata open field wins, open field. Dari bagian Gatka pun masih kena dikit. Tapi kota, Pochin masih masuk secara utuh pasta. Ternyata di luar prediksi kita berdua ya, di luar prediksi dari BMKG gitu. Zonanya tidak menuju ke arah kanan dari arah Quarry, tapi ngambil bagian Ruins dan arah timur dari arah Gatka tadi. Yudu, mereka harus memikirkan pergerakan berikutnya karena tadi Yudu ada di bagian sekitaran farm, jadi dia harus bergerak karena zonanya pindah ke arah kiri atas. NKT pun di tengah pergerakan mereka terganggu oleh tim Secret kali ini. Terpotong 1 anggota mereka Triple F. Tidak bisa di-up kembali karena potongan yang begitu perfect dilakukan oleh tim Secret. Poin pertama untuk Secret di Pochinki. Ya, ini adalah poin yang berharga juga bagi tim Secret kali ini. Mereka butuh poin dan secure posisi juga. Hari-hari awal memang tempat untuk mungkin mencoba-coba. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau bisa mencoba-coba dan ada di posisi top 8. Ya, tadi kalau nggak salah gue juga ngelihat adanya battle antar tim Indonesia gitu. Dimana tadi kita di Sunhawk membahas nggak ada pertemuan antara tim Indonesia, tapi terjadi untuk di Erangel, bahkan belum masuk menuju ke arah mid game. Lagi proses menuju ke arah mid game, tiba-tiba tadi Talon bertegur sapa dengan Morp, dan Morp kehilangan 1 anggota mereka, Flo. Menyisakan 2 sementara waktu. Transisi yang sulit pas, dengan 2 player masuk ke mid game. Betul. 3 masih oke, 2 itu sulit masuk ke mid game. Tapi sembari zona pun bergerak. Open field kali ini menggalaukan pas, karena pasti tim-tim ingin dapetin compound. Sedangkan compound yang tersisa, itu kalau nggak langsung ke kota, ke tempatnya Boom tadi, atau sekalian ngambil rumah-rumah kecil-kecil dan spread out di open fieldnya. Tapi itu semua kan menggalaukan karena sekarang andai mereka ambil terlalu open, kendaraan ledakin, ban dibocorin, zona mental, Itu dia. itu PR berat banget. Inilah kayak momen galau ketika masuk ke mid game. Betul, jadi nggak boleh terlalu cepat mereka untuk menjadikan mobil mereka forting, dan sebuah granat yang begitu on point tadi bisa mendapatkan korban berikutnya NKT. Tumbang 1 lagi, akankah menjadi poin tambahan untuk tim Secret? Tapi gue lihat dari Pikmi, 1 anggota mereka tumbang. Bisakah diselamatkan, dan mobil demi mobil masuk ke arah pantauan seorang Brick tadi. Dimana pantauannya menuju ke arah ladang gandum, ada beberapa mobil yang lewat tapi tidak ada angle yang enak untuk Brick menembak. Dilepas begitu saja. Yang jelas ada informasi yang berhasil mereka dapatkan, dan tim Secret berhasil mengkonfirmasi poin berikutnya yang bisa mereka kumpulkan. Poin kedua yang mereka kumpulkan di stage ketiga ini. Yap, transisi dari early ke mid game tentu bukan hal yang termudah, tapi tampaknya dari tim Alter Ego bakal bertemu dengan tim Pikmi kali ini. Acul tertangkap tampaknya dari jarak yang cukup jauh karena menggunakan mini oleh Rosemary. Masih tersungkur, belum di pick off juga. Semoga tim-tim Indonesia bisa saling menghindari dulu di awal-awal. Harusnya. Fokusnya kayak game tadi, di game pertama di mana mereka fight tuh semua di akhir dan WWCD-nya begitu santai kita nonton pasti. Itu kan yang kita harapkan, tapi fair play harus dijaga. Kalau memang mereka harus bentrok di awal-awal, mereka bentrok di arah mid game, ya bentrok aja sekalian. Kayak tadi Talon bisa ngedapetin 1 pemain dari Morp. Dan sementara ini kalau kalian perhatikan di arah top 4-nya ada 4 tim dari Indonesia. Ada Pikmi, ada Talon, Alter Ego, dan juga dari arah Morp tadi yang ada di bagian papan atas untuk sementara ini. Dan Bumi Sport mereka mendapatkan tempat yang enak.
Tidak ada gangguan sama sekali, nggak ada tim yang menabrak kurcukar kawan mereka. Talon, mereka masih memainkan split yang begitu luas, 2-1-1 split yang dilakukan oleh Talon sementara ini. Tapi lihat dari Secret tadi ingin masuk ke dalam area Pochin, langsung spray down juga. Tampaknya mereka pun berjatuhan, kali ini dari Newbies mendapatkan seorang break. Tertumbangkan dan lompatan terjangan seorang Demrut langsung menuju ke gorong-gorong menyelamatkan posisi dia Pasta. Iya, ini kayaknya bakal bertemu dengan another team dari Malaysia di mana Creed VIP juga bakal menyambut kedatangan dari arah Geekfam. 2 melawan 3 di depan sana, tapi angle tidak terlalu enak. Ada tim Secret juga yang bakal mengganggu pergerakan dari arah Geekfam. 2 melawan 3 pemain harusnya dari arah depan sana, tapi kayaknya masih belum terlalu komit untuk mereka lakukan. Masih beradu dan melakukan setup di arah tempat mereka saat ini. Tapi ternyata JK lengah, ada sebuah tembakan kejutan yang datang dari arah Geekfam. Snipes bisa mendapatkan JK dengan sangat mudah. Poin yang sangat easy tadi didapatkan Snipes. 1 poin penting untuk Geekfam. Bounce back ke arah perform yang baik. Tapi lihat dari Damrut, dia pun belum nyerah Pasta. Dia tahu posisi SOAS di mana, dia tahu rumah 3 lantai ini sudah ada isinya, sudah ada lawannya, dan ternyata granat lontaran juga menuju ke seorang Damrut. Di bawahnya cukup low, setengah nyawa, tapi belum terlalu berarti pressure yang dilaksanakan oleh tim Secret. Sangat dari VPE, santuy aja, pegang kendali dari gereja, titik tertinggi di area zona kali ini Pasta. Dan kayaknya tadi Vampire tuh juga ngambil beberapa compound yang sebaris sama si Secret ya. Tapi entah kenapa kayak mereka langsung berinisiatif cepat untuk hanya mengamankan bagian dari gerejanya aja. Tidak nge-split terlalu jauh, tapi dari arah terang juga berhasil diamankan tadi. Dan Yudu, lihat Yudu. Mereka bakal tabrak bertukar tim Flash. Tim Flash bakal siap kali ini, granat ada dimasak di tangan saat, namun terang di bagian lain berhasil diamankan. Dan tiba-tiba double pick dilakukan oleh Yudu Lions dan bisa mendapatkan satu persatu pemain dari tim Flash. Batman tidak berkutik, 2 match Batman dibuat tidak berkutik sama sekali. Dan gudang hijau ini di retake dan berhasil diamankan. Masih belum ada gangguan dari anggota tim Flash yang lainnya. Yudu Alliance mulai meningkatkan agresivitas mereka. Smoke di pop up oleh tim Flash supaya tidak ada vision yang berlebih didapatkan oleh Yudu ke arah tim Flash. Tapi lihat dari Creed VIP mulai mengokang granat, bersamaan melontarkan granat demi granat menuju ke arah lawan, tapi belum ada connect juga. NKT sedang ada di posisi yang sulit, ke sandwich dari depan, ke sandwich dari belakang, tentu posisi yang tidak terlalu diinginkan oleh NKT. Apalagi tinggal menyisakan 2 pemain mereka. Zona tentu sudah bergerak, ini adalah harapan baru juga bagi tim-tim yang sudah melakukan split ataupun jaga pinggiran circle. Kemanakah circle akan pindah? Kemanakah circle akan pental? Kalau ke arah Pochin, udah pasti udah bakal melihat tempo menurun. Ya, tapi kalau keluar dari Pochin, ini bakal terjadi pengikisan massal dari 13 tim yang tersisa. Di Pochin aja tadi kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang ada di sekitaran dari Pochinki. Luar dari Pochinki yang nggak terlalu jauh ada Talon, bukan ada Talon, tapi ada Pygmy, ada Team Flash, ada Yudu Alliance juga, bahkan ada sebuah granat yang dilemparkan tadi. Tapi sepertinya Talon dan juga Morph akan berlanjut. 1 anggota sudah berhasil diamankan, kali ini ada backup yang akan dilakukan, tapi ternyata hook dibuat tidak berdaya. Talon masih menggila dan Morph sudah mulai terhenti. Langkah mereka di game kedua ini hanya berpuas di peringkat ke-13 dari match kedua pada hari ini. Tapi lumayan pasang, meskipun pulang di awal-awal, meskipun mereka seratakan tanpa dapetin point placement, tapi mereka punya 4 point elimination yang paling nggak menahan poin mereka di posisi-posisi atas. Tapi zona kali ini mengambil pinggiran area Pochin dan ambil mayoritas spot area yang begitu open tanpa ada kompon lain selain pinggiran kompon boom dan juga Pochin. Yap. Dan sebuah kata dari gua untuk kalian yang bilang game sepi, nggak apa-apa, sepi yang penting bikin happy. Jobrenki tumbang, Rosemary bisa mendapatkan momen dari Pygmy. Rosemary habis mendapatkan 1 poin. Akankah dikonfirmasi? Tapi Acul akan berusaha untuk memberikan backup, namun Acul menerima tembakan yang begitu menyakitkan juga datang dari arah tim Alter Ego. Sambil mengintip kejadian di tempat lain karena Talon dari Indonesia juga sedang melakukan sebuah peperangan. Bertemu dengan Infinity, Logan, ada Tiger, dan Gatani yang bakal menyambut kedatangan dari pemain-pemain Talon, namun sepertinya belum terlalu komit dari kedua tim ini. Miseri masih mondar-mandir kular kilir kali ini. Miseri semakin memberikan distraction dengan mobilnya dia kali ini. Linux juga akan memberikan segera follow up-nya ke depan sana, dan Yoru masih dipilih untuk bermain dengan Talon di hari pertama ini. Kekeran dari bagian belakang, Talon masih berempat. 3 eliminasi mereka kumpulkan dan granat dari seorang Yanto akan dilemparkan. Yanto bisa akan mendapatkan 2 pemain yang ada di depan mereka, tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown, dan granat yang berbahaya juga dikirimkan dari Infinity menuju ke arah tim Talon, tapi ternyata granatnya connect. Yanto bisa mendapatkan Logan. Logan tumbang, kali ini Tiger akan berusaha untuk membalaskan granat tersebut. Dan minusnya Talon, dia nggak bisa untuk overpick karena ada boom yang menjaga angle untuk bisa menyelamatkan Infinity. Membuat mereka mau tidak mau harus lontar
melontarkan beberapa gerakan spekulasi, tapi kali ini kita bakal terikut nih menjadi last player standing bagi tim Infin. Ini juga mungkin chance bagi tim Talon untuk melakukan push ke arahnya. Karena sekarang dari Talon tinggal harus menumbangkan satu pemain dari Infin yang kabur. Gatoni langsung tarik mundur, coba untuk menyelamatkan poinnya, coba untuk melakukan defensif, tapi mau ke arah mana? Ternyata kendaraannya pun ngepot kali ini. Dan terpaksa harus turun di tengah-tengah posisi yang begitu open, tapi Sumpah. untungnya FPS sih, Bu. Apa nggak horor lu jadi Gatani? Ditembak dari belakang, kendaraan yang ngepot, di depan mereka ada Vampire. Bila berasap. Untung VPE nggak ada ngambil angle ke sini, dan untung Yudo Alliance dan juga satu tim tadi kalau nggak salah Flash, Crit itu juga. masih belum terlalu komit perangnya dan belum kelar. Kalau tadi perangnya udah kelar, mungkin itu bakal berbahaya juga untuk Gatani, tapi di bagian lain dari Pikmi, ternyata habis chicken terlebih dahulu harus mereka rasakan untuk di game yang kedua ini, dan di sisi lain NKT mulai bangkit. Tapi lihat dari The God kali ini bakal bertahan juga di bagian area rumah. Nyawanya cukup sekarat, masih menunggu di bagian pinggir dari Pochin. Tapi dari Grid VIP terus melontarkan beberapa gerakan spekulasi. Spray down menggunakan UMP oleh Iron Pro menuju ke arah PPE, belum connect juga, dan hanya pertukaran peluru yang terjadi saat ini pasta dikarenakan Pochin masih masuk nih di pinggir-pinggir area zona. Ya, tapi harusnya bakal ada yang pulang sih untuk tim-tim yang bakal keluar dari area Pochinki ini. Karena tadi gue lihat kayaknya Gifam nggak bisa bertahan lama juga. Langkah mereka dibuat semakin pincang karena kali ini hanya menyisakan last man standing saja. Lalu tim-tim tadi udah mulai merapat, ternyata Secret masih belum terlalu smooth perjalanan mereka karena mereka dibuat tidak nyaman untuk keluar dari arah Pochinki-nya sendiri. Sementara NKT mereka masih bersemayam di arah Pochinki. Kali ini harus menahan laju push dari bagian belakang sana. Tapi Flash di bagian lain, Kwang termakan oleh Playzone. Tidak terlalu banyak ruang ternyata yang dia punya. Bahkan Kwang tidak terselamatkan. Sudah pulang dari Kwang menuju ke arah lobby. Dan kali ini kita bakal berfokus lagi menuju ke arah tim-tim yang ada di arah Pochinki. Tapi granat yang begitu brilian tadi, Pixel HP, Pixel. dirasakan oleh satu pemain dari Grid VIP. Tapi ini dia zona yang ditunggu-tunggu oleh para penonton dan zona yang paling tidak ditunggu-tunggu oleh para pemain. Zona yang menuju ke full open field saat ini. Hanya Yudo Alliance lah yang masih punya compound. Hanya Yudo Alliance lah yang masih punya tempat untuk berlindung secara bebas saat ini. Sisanya semua open field pasar. Sisanya semua bakal saling beradu untuk men-secure position. Boom punya PR cukup berat, mereka harus masuk ke area zona bersama dengan Grid VIP, bersama dengan VPE, bersama dengan juga tim Talon. Bahkan Talon sudah split ke 4 angle berbeda agar bisa memastikan informasi sekaligus nge-pick off lawan yang out of position. Ya, dan lu kalau ingat posisinya Talon sekarang, setup yang mereka lakukan, ini kayak gua ngelihat setupnya Fort GPX ketika masih ada Yoru, ketika masih ada Rocky, Boboho. Ini line up yang mereka lakukan dengan bermain split yang agak-agak jauh. Cuman yang dilakukan sama Talon sekarang adalah tidak se-ekstrim yang dilakukan oleh MRPX pada masanya. Dan 10 tim tersisa sementara ini di mana Bumi Sport masih menjaga tim-tim lain yang akan mengganggu pergerakan dari mereka. Namun dari arah Roy dibuat tidak berkutik. Roy pun kali ini kehilangan satu persatu anggota mereka. Bahkan mereka pun sudah dihentikan langkahnya. 9 tim tersisa. Bumi Sport mulai gaspol, tapi ternyata split dari Talon lah yang bisa menggagalkan fokus dari Bumi Sport. Iya, ini Boom PR banget. Dia mau ke bawah, bakal bertemu dengan TPE. Dia mau naik, bakal langsung di pick off sama tim Talon. Yang split ke 3 angle yang dapat melihat ke arah Boom. Sekarang tim Indonesia yang tersisa tentu ada Alter Ego, ada Talon juga, ada Boom juga. Tapi dapat ketiga tim ini bisa meraih WC di game yang kedua pasang. Ya, let's see. Bumi Sport berhasil mendapatkan sebuah celah tipis di sekitar dari Vampire, tapi ini tempatnya tidak terlalu enak karena ada pantauan juga dari arah Gatani yang masih menjadi bayang-bayang dari arah Infinity, menjadi bayang-bayang dari tim-tim yang ada di sekitar gereja Pochinki. Dan di arah lain juga NKT pun kehilangan satu anggota mereka. Spider-Pan tadi sudah dipulangkan ke arah lobby dan True the Grace dilakukan oleh seorang Yoru. Hampir saja bisa mendapatkan pemain dari Vampire namun masih gagal. Sementara Bumi Sport melakukan setup smoke yang cukup banyak di bagian pinggiran dari arah gereja ini supaya menutup angle dari bagian lain karena di belakang Bumi Sport masih belum terlalu aman. Ada satu pemain dari Grid VIP yang bisa mengganggu Putra kali ini. Bisa saja menjadi malaikat pencabut nyawa untuk dua pemain dari arah Bumi Sport. Split mereka lakukan 2-1 karena tinggal 3 pemain dari Bumi Sport. Vonbit memisahkan seorang diri, berfokus sepertinya untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Menuju ke arah Talon, tapi sebuah intayan dari Frenzy. Melihat ke arah atas dan tidak bisa mendapatkan angle yang enak untuk menumbangkan seorang Stone. Stone pun bertahan namun Swap tertangkap. Ada NKT yang mengganggu setup dari arah Vampire. Satu terakhir pemain, Tony K masih bertahan juga bagi tim VPS saat ini. Bertahan menghadapi gempuran dari tim Boom. Boom membaca situasi dengan begitu baik. Tahu mana harus nge-push, tahu di mana mereka harus robos. Dan akhirnya VPE pun dipulangkan ke arah lobby. Boom dengan 3 pemain mereka masih bertahan juga sejauh ini. Bakal coba bermain agresif. Tapi Frenzy terkena terinting yang langsung menuju ke arahnya. Terjatuh ke arah tanah Hirengel untuk sementara waktu. Tadi padahal Frenzy juga ngasih headshot loh ke arah Yudo, tapi ternyata damage yang diterima Frenzy lebih banyak daripada damage yang dia deliver ke arah lawan.
Dan harusnya masih bisa diselamatkan kembali karena ada banyak gundukan yang bisa mereka manfaatkan. Yang harus diwaspadai Boom Esports adalah Talon saat ini yang sudah mulai sweeping ke arah pertahanan dari Boom. Dan jangan dilupakan, masih ada Gatani dan masih ada VIP yang ada di bagian belakang dari Boom Esports dan Ponbit. Begitu cerdik dan begitu teliti tadi untuk bisa melihat ke bagian belakang, bahkan backline yang mereka bersihin. Bahkan satu imposter yang dikirimkan Talon terspot oleh Boom Esports. Ya, masih ketangkep ya. Link, sekalian Elinix bahkan harus tertangkap dan tertumbangkan. Yoru sekarang punya tugas untuk melakukan revive ke arah rekannya. Tapi dari Boom mereka juga tahu bahwa nggak bisa mereka push sembarangan, nggak bisa mereka langsung maju. Apalagi kondisi mereka kalau maju akan begitu open dari berbagai angle. Tapi bahkan gerakan yang dilontarkan kali menuju ke tim-tim yang berlawan dengan tim Boom. Coba dalam upaya nge-pressure posisi dari tim Talon yang langsung tarik mundur setelah revive berhasil dilakukan oleh Yoru. Yanto tadi ya, yang terkena knock dan akhirnya bisa diselamatkan karena sebuah proses penyelamatan begitu cepat tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari arah tim Talon. Sementara Yami langsung merespon karena mendengar beberapa vehicle yang ada di bagian kanan mereka. Dan Infinity, ini orang harus dibasmi cuy. Gatani itu nggak boleh dibiarin hidup lama, apalagi masih belum ada yang tahu posisi Gatani ada di bagian mana. Dan dia di dekat supply, apakah Gatani mendapatkan part of supply-nya? Karena kalau dia dapat, otomatis satu set Robocop seenggaknya dia punya. Iya, tapi memang berharga banget sih pas untuk melakukan reset armor apa di late game ya. Karena ketika kita 1v1 pun, apalagi tinggal last moment 1v1, kondisi armor helm yang sehat menghadapi lawan yang udah bonyok. Kalau masih ada armor, kalau masih ada helm, tentu memberikan kita advantage terhadap lawan kita. Ya. Dan Ponbit tadi kayaknya ditarik ke arah lobby. Frenzy sudah tertangkap dan Talon mulai bermain lebih agresif lagi. Bahkan Frenzy dipulangkan last man standing Yami menjadi pemain terakhir dari Boom Esports, di mana Yanto kali ini berusaha untuk mendapatkan pemain tersebut. Yami masih dicari dan Yami terspot. Yoru kali ini yang berhasil menjadi Algojo. 4 tim tersisa, Boom Esports hanya berbuat di peringkat kelima dengan 7 elimination dari kali ini. Yanto langsung memberikan tembakan through the grass untuk bisa mendapatkan Gatani, tapi ternyata elingnya diamankan oleh Leon Desert dari Yudu. Ya memang player Indonesia juga, tapi poinnya nggak masuk tadi ke arah tim Talon. Iya, Talon gagal mendapatkan poin yang bisa dibilang tadi cukup open bagi mereka. Dan Yudu Lions masih utuh dengan keempat member mereka. Kondisi mereka sama seperti Pikmi di game sebelumnya. Bermain santai di bagian defensif, bertahan, holding the ground, dan pasti tidak ada mendekat ke arah kompon mereka. Dan itulah yang dilakukan juga oleh tim Yudo Lions, dan sekarang mereka masih punya 4 member. Bersama dengan tim Talon menghadapi 3 member dari tim Alter Ego. Top 3, lagi-lagi 2 tim Indonesia masih survive pasca. Akankah kita melihat WWCD untuk Indonesia? Amin. Semoga back-to-back chicken berhasil diamankan oleh Indonesia. Dan tentunya tidak mungkin ada back-to-back chicken untuk tim yang sama. Karena tadi Pikmi sudah ditarik terlebih dahulu ke arah lobby. Sebuah pergerakan bagi main bergerak kali ini dari arah tim Talon. Masih screening untuk bisa mendapatkan tambahan informasi. Talon masih berempat, Alter Ego bertiga. Sementara Yudu juga masih utuh dengan 4 anggota mereka. Rosemary memberikan tembakan dan masih belum bisa mendapatkan seorang adik Luke. Keluk masih bisa bertahan dengan tabrak. Berbahaya banget waktu itu udah smoke begitu aja. Namun Rosemary masih belum bisa mendapatkan knockdown. Sebuah tragedi terjadi antara tim Yudu, antar player mereka. Adu banteng tadi dan masih belum bisa diamankan. Malah Alter Ego yang terculik satu anggota mereka di bagian belakang sana disantap oleh pemain dari tim Talon. Sebuah tembakan yang komit dia lakukan. Alpha harusnya sulit untuk diselamatkan dan sebuah pergerakan kembali dilakukan bagi main bergerak dari tim Talon menuju ke arah Alter Ego dan Hans for You terlindas. Tapi tampaknya tembakan dari Yoru juga dibawa cukup low kali ini. Dia tampaknya tadi ke Gareth ketika lagi pengen menyelamatkan diri dia. Dan tampaknya dari Alter Ego pun Rosemary dilindas. Dan Alter Ego pun pulang ke arah lobby pasta. Satu persatu di pick off dan Talon begitu galak permainan mereka di pinggir area zona. Last battle akan dimulai. 4 lawan 4 dan center zone pun seimbang. Kebagi setengah-setengah juga nih pas zonanya. Ya, berimbang antar 2 tim yang tersisa antara Talon dan juga tim Yudu. Indonesia atau Malaysia yang akan mengamankan WWCD pertama mereka di match kedua. Di Erangel yang pertama, Yudu pun sedikit mengendorkan agresivitas mereka, bermain sabar, mencari tambahan informasi dengan lower ground yang mereka punya. Dan bener Flo, ini adil banget karena semuanya kayak punya daerah lower mereka masing-masing. Ya, tapi memang lowernya mereka masing-masing ini terpisahkan oleh jalan yang begitu terbuka. Kalau kita ngomong center banget circle, kayaknya bakal dimenangkan oleh tim Talon deh. Mereka dapat bener-bener titik tertengah di zona kali ini. Dimana dari tim Yudo Lions mau nggak mau paling nyoba naik mobil, coba cari pick off, coba cari lindesan. Karena kalau untuk mereka beradu sekarang ngebuka badan, siapapun ngebuka duluan akan kalah karena jalannya open total di depan mereka. Ini udah dibuka nih. Yudo udah mulai membuka arah untuk mereka bergerak. Bahkan mereka sudah mengirimkan Leon Desert mengintip dari bagian gundukan pinggiran jalan ini. Tapi Red Face tahu ada orang yang menunggu di bagian gundukan sana, dilemparkan sebuah granat yang harusnya bakal connect tapi ternyata
Ini splash damage yang masuk tadi bertukar seorang Leon DZ. Bertahan dia di pinggiran jalan dan bagi man yang masih belum terlalu komit tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Yudu. Kayaknya Talon nggak punya bagi lagi deh untuk dikirimkan ngedistract ke depan sana. Nggak ada, udah pecah deh. Entah emang udah nggak ada atau mereka lebih pengen rebahan dulu. Main nyantai dulu, tunggu momen ya. Tapi nggak tahu sih, emang nggak kelihatan dari Talon nih. Mereka cuma punya satu RB, itu pun dari Yudu Lions yang punya. Untuk coba ngebait pergerakan dari Talon, ataupun coba untuk ngetangkap dan juga ngepulangin satu pemain Talon menggunakan kendaraan. Sembari dia mengganggu dan coba bikin lawannya nggak fokus. Iya, lihat deh, Jimmy distraction dia lakukan. Mobil sudah berasap dan Talon berani keluar dari persembunyiannya. Sebuah molotov dilemparkan, pergerakan dari Talon agak terbatas, tapi Yanto tahu di bagian sana ada orang yang melemparkan molotov tadi dan sebuah pick dilakukan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Malah Misteri yang hampir tumbang tadi dan granat dilemparkan juga dan ternyata Yoru bisa mendapatkan satu pemain dari tim Yudo. Olio berhasil diamankan. 4 melawan 3 kali ini. Jangan sampai ada trade off dan satu orang dikonfirm menjadi sebuah point elimination. 2 sudah ditumbangkan, bahkan yang di bagian kiri diamankan dan winner Jekan Dinar dari Indonesia lagi. Talon kali ini yang memberikan bukti mereka siap untuk tampil di PMSL.